mau bicarakan tentang pinjaman yang Hengki ada masalah. Oke, boleh coba terangkan itu. Ya, jadi dimulai dari pertama di tahun 2005 saya ada ambil kondominium. Beli kondominium maksudnya? Beli kondominium dengan loan. Ada first dan ada second loan-nya. Dimana first loan hampir, jadi saya nggak taruh down payment sama sekali pada saat itu. 100% financing. Ya, jadi no down payment. Iya, no down payment. Lantas harga rumahnya sendiri itu 550.000, first loan-nya 440.000 dan second loan-nya 110.000. Jadi dimulai bulan Juli tahun 2007 itu tempat saya kerja punya aturan baru yang tadinya saya kerja sampai 60 jam seminggu dikurangi menjadi cuma 50 jam. Itu pengurangannya banyak sekali, kurang lebih sekitar 20%. Di samping itu pula anak-anak saya juga pada saat yang bersamaan masuk kuliah, sehingga income dan spend yang harus saya keluarkan itu nggak seimbang. Nah, jadi dimulai bulan itu mulai macet pembayaran angsuran rumah. Di bawah Presiden Barack Obama itu ada rilis tentang Home Affordable Modification Program. Jadi saya coba ikuti dan saya apply, saya ceritakan semua kesulitan saya. Dan dia pun memberikan satu petunjuk yang cukup jelas. Dan pada akhirnya saya mendapatkan loan modification. Nah, tapi pada saat itu saya hanya berpikir bahwa urusan semua sudah beres. Ternyata itu cuma first loan-nya saja. Jadi loan modification first loan? Iya, sedangkan second loan-nya sendiri itu jadi di semacam terkatung-katung begitu. Ceritakan tentang modifikasi itu sendiri cukup bagus, karena di tahun pertama saya hanya dikenakan 2% bunganya. Tahun berikutnya menjadi 3%. Tahun keempat 4% kurang lebih. Jadi 2 tahun pertama itu cuma 2%. Lantas setelah 5 tahun hanya 5% dan itu sifatnya sudah fix. Jadi dia nggak akan jadi 6% atau 7% untuk tahun-tahun selanjutnya. Jadi ini program cukup bagus sekali. Kemudian karena saya nggak sangka bahwa itu hanya untuk first loan-nya saja, jadi second loan-nya saya nggak bayar. Terus terang ya, karena saya memang jadi nggak mampu. Kemampuan saya pada saat saya ajukan modifikasi itu, ya saya pikir untuk keseluruhannya. Setelah modifikasi, saya hanya berpikir mungkin satu saat nanti kalau memang saya ada rezeki, saya baru akan mengurus untuk second loan-nya. Ya, tapi ini berkat dari Tuhan ya. Saya tahu-taunya dikirimin surat yang menyatakan bahwa saya kemungkinan bisa mendapatkan forgiven untuk yang second loan-nya. Jadi bisa dihapuskan sama sekali. Persyaratannya juga cukup termasuk cukup ringan. Setelah saya tanda tangani, saya kirim balik. Cuma dalam waktu sekitar 2 minggu saya dapat konfirmasinya bahwa second loan-nya itu sudah di forgiven. Jadi saya nggak perlu bayar sama sekali, baik itu yang 110.000 maupun 110.000 plus interest, mungkin juga dengan denda-dendanya, sama sekali saya nggak perlu. Dari mana mereka bisa mengurangi atau hilangkan itu loan?
Jadi saya dapat langsung surat tersebut dari Citibank yang judulnya itu Dodd-Frank Certification. Jadi Dodd-Frank Certification itu sendiri kurang lebih adalah bagian dari program pemerintah. Mungkin saya bisa membagi sedikit tentang pengalaman saya ini, terutama dalam hubungan kekeluargaan, dalam arti kata hubungan dengan keluarga maksud saya. Dengan kejadian ini kita sebaiknya benar-benar berpikir positif, jangan sampai dengan adanya ini kita sampai misalnya berpisah atau bercerai dengan istri kita, ataupun mungkin juga jadi masalah dengan anak-anak kita. Karena justru istri dan anak-anak yang merupakan pendamping kita, teman kita di waktu kita benar-benar lagi membutuhkan mereka. Ya, saya kira ya pengalaman ini dijadikan hikmah bagi semua orang. Terima kasih.